akan memberikan sebuah kabar baik. Nah, kabar baik nih judulnya. Apa nih? Fakih Mukodam akan berikan syafaat kepada mukibin dan persiapkan tempat yang layak di surga. Allah. Kita belum ngomong nih, Bib. Udah ada yang komen itu. Kejar tayang kayaknya. Iyalah, kejar tayang biar pada Mad Max. pintar. Ya, selamat datang Mad Max ya. Jangan kejar tayang nanti tak bermutu ya. Ya. Bukan nggak bermutu teman-teman. Namanya kebenaran itu kan kita kan harus sering-sering mungkin ya. Oh iyalah. Karena dalam polemik nasab ini meninggalkan 3 golongan muhibin. Muhibin yang takut kualat, muhibin yang masih berhusnuzon, dan muhibin yang bertakdir buta terhadap ba'alwi. Jadi tugas kita semuanya adalah untuk memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa tentang nasab ba'alwi. Ya, pada siang hari ini saya ditemani oleh pencipta lagu ba'alwi yang baru-baru ini lagunya viral ya. Ya, yang baru-baru ini menciptakan dengan aransemen yang luar biasa lagu-lagu untuk ba'alwi. Salah. Terus kemudian memberikan sebuah kebenaran ya, memberikan kebenaran itu adalah tugas kita semuanya. Assalamualaikum, Bib Gus Suli. Waalaikumsalam, Habibana, Papa Zara, Mas Arli, gimana kabarnya ini, sehat walafiat ya? Masya Allah, alhamdulillah, baik. Max Gus Aziz Suli from the Banten, amin. Amin. Baik, Bib, kita kemarin iseng nih, Bib, saya buka-buka buku, itu, bentar, Bib. Bukunya udah ditranslate sih, Beb, ditranslate ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, buku ini, Beb, yang ini ya teman-teman ya, ini buku ini Coba. tentang riwayat hidup para wali. Allah. Ya, riwayat hidup para wali dan sholihin. Di dalamnya termuatkan juga tentang kitab Syarhul Ainiyah yang menceritakan tentang karomah dari Al-Imam Fakih Mukodam. Dan di situ menggunakan bahasa Indonesia. Dan di dalam muatan-muatan juga saya menggunakan referensi buku ini yang ditulis oleh Trisula Batu Ampar ya, Hikayat Israiliyat Yahudi dan Khurafat Ba'alawi. Di sini termuatkan beberapa macam khurafat yang menceritakan luar biasanya dari Habib Al-Imam Fakih Mukodam. Nah, sedikit saya membahas di sini kajiannya langsung dengan Gus Aziz ya, kajian kitab Syarhul Ainiyah. Kalau mungkin Gus Aziz pernah membahas hanya kutipan-kutipan, pada episode kali ini kita akan membahas langsung tentang kajian kitab Syarhul Ainiyah, di mana di dalamnya itu nanti akan dijelaskan apakah itu sebagai karomah dari Ba'alawi, imam-imam ataupun waliullah yang dianggap keramat oleh mereka leluhurnya yang mereka bangga-banggakan, dan beberapa macam jenis logika ataupun yang tidak masuk akal sehingga derajatnya Fakih Mukodam ini seperti di atas derajatnya para nabi dan rasul. Itu luar biasa sekali. Subhanallah. Kan? Makanya judul episode kali ini kabar baik untuk muhibin ya kan. Nah, kutipan nih, Bib. Kutipan terkait syafaat yang katanya di dalam kitab itu adalah mengecek di dalam surga apakah ada kaumku, apakah tidak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana, Bib? Terkait apa sih isi dari kitab Syarhul Ainiyah sebenarnya, mungkin dari situ dulu, Bib. Bisa dengan sampaikan. Ya, teman-teman sampai sekarang ditanya ya atau mau bertanya silakan. Ini kita ngobrol santai ya, santai ngalor ngidul, kita bahas terkait tentang syafaat apa sih yang diberikan Fakih Mukodam kepada muhibin Ba'alawi. Monggo silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia,
sahabat-sahabat, para teman-teman dari subscriber channel Papa Zara Entertainment ya. Pada siang hari ini dimana kita mengulas sebenarnya nggak ngulas semua biografi dari Fagihil Muqaddam ya, enggak ya. Jadi enggak. Jadi ini pertanyaan pertama atau pembahasan pertama itu mengenai sebuah kitab Syarah Al-Ainiyah. Jadi sebenarnya kitab ini adalah sebuah syarah atau sebuah komentar yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di mana beliau ini adalah murid dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan kitab ini mensyarahi qasidah atau kumpulan syair-syair yang berjudul Al-Ainiyah, yang qafiyahnya itu atau yang sajaknya itu belakangnya semuanya itu ain, huruf ain. Nah, misalkan seperti yang biografi dari Fagihil Muqaddam itu, bentar, saya bacakan ya. Mana tadi? Wasalilu alwi ala minhajihi wasaliluhu famusallimin fil marka'i, gitu misalkan. Raddar rasulu alaihi mithla salamihi ya syekhu fa'jab lil fakharil ajma'i. Kemudian ini biar lengkap ya. Wa nazilu mirbata imamun jami'un aslun li asyakhit tariqi mufarra'i. Terus wa banihi khussa imamuhum ustaduhum syaikhus syuyukhi al-ariful mutawassi'i, itu dan seterusnya. Jadi qasidahnya itu atau nadoman atau syair-syairannya itu semuanya sajaknya itu huruf ain. Sajaknya itu huruf ain. Dan kitab ini sebenarnya membahas tentang tokoh-tokoh, leluhur-leluhur dan tokoh-tokoh yang dianggap hebat dari tokoh-tokoh yang diklaim sebagai leluhur-leluhurnya para habaib, mulai dari Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian putra-putra beliau, terus ke bawah sampai generasi yang hidup pada zamannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan sekaligus di situ menyebutkan beberapa tokoh-tokoh dari selain Habib, cuman itu sangat minim ya, sangat minoritas sekali, lagi ini mah. Dan di akhir-akhirnya itu membahas tentang beberapa pembahasan mengenai tasawuf, misalkan membahas tentang apa itu takwa, apa itu istiqomah, zuhud, sabar, syukur, khauf. Kemudian as-siddiq, al-ikhlas. As-siddiq itu kejujuran, wal-ikhlas, taubat dan seterusnya ya. Nah, hanya memang ketika menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang dianggap sebagai leluhurnya para habaib, maka kemudian di situ ya penuh dengan bagaimana pujian-pujian yang sangat luar biasa. Pujian-pujian yang sangat luar biasa kepada masing-masing. Misalkan seperti ini. Wa banihi khussa imamuhum ustaduhum syaikhus syuyukhil ariful mutawassi'u. Kemudian anak-anaknya, anak keturunan dari sahib mirbat, khususkanlah yaitu imam mereka, ustadz mereka, yaitu gurunya para guru, yaitu seorang yang arif, ahli ma'rifat dan memiliki keluasan dalam segala-galanya. Nah, kemudian di dalam syarahnya itu itu pun tidak luput dari glorifikasi itu. Saya bacakan. Al-ariful mutawassi'u, sebentar. Yakni bihi Sayyidina al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Maksud dari bait ini adalah Faqih Muqaddam. Fa Muhammad bin Ali imamun jami'un li jami'i asyakhi tariqati sufiyah, seorang imam yang lengkap dan mengumpulkan semua para masyayikh tarikat sufi. Wa aslun mufarra'un li akabir arbabil haqiqatil alawiyatin nabawiyyati, dan merupakan pongkol yang menurunkan cabang bagi tokoh-tokoh besar, ahli-ahli hakikat al-alawiyah, yaitu keluarga Bani Alawi an-Nabawiyah yang nasabnya kepada Nabi. Sayyiduna al-Faqih Muhammad bin Ali al-Madhkur Ustadzul Masyayikh, itu adalah gurunya para masyayikh, gurunya para guru al-Madhkurin, wa imamuhum, dan imamnya mereka. Bal syaikhu kulli syaikhin, dan guru dari seluruh guru yang ada. Wa imamu kulli imam, imamnya semua imam. Kama qala Sayyiduna Syaikhus Syuyukh.
Dan seterusnya lah, panjang itu. Artinya pujiannya itu begitu luar biasa begitu kan. Nah, hanya memang ini kan seorang sosok yang dengan gelar yang sabrek-abrek, gelar tidak hanya satu RT saja, tapi sampai satu kelurahan, bahkan sampai satu kecamatan, bahkan sampai satu kabupaten, bahkan satu provinsi ini. Tapi jejak-jejaknya itu tidak bisa ditelusuri, Beb. Jejak-jejaknya sama sekali tidak bisa ditelusuri. Sebagai contoh ya, ada as-suluk fi tabaqati al-ulama wal muluk, karya dari Muhammad Bahauddin Al-Janadi ya. Yaitu seorang ulama yang meninggal pada tahun 730-an Hijriah. Dan beliau itu mendata semua ulama-ulama yang tersebar di Yaman, santri Yaman. Mau itu Hadramutnya kek, mau itu Dhofar, mau itu Mirbat, mau itu Oman, mau itu Aden, Mukallawus, dan Syihir, dan segala macam ya. Itu semuanya dideteksi itu, disebutkan satu persatu. Nah, cuman yang anehnya itu, baik itu Faqihil Muqaddam, baik itu Muhammad Sahib Mirbat, baik itu Ali Walidul Faqih, baik itu Ali bin Alwi Khali Qasam, sampai kepada generasi Ubaidillah, itu tidak ada satupun yang terdata di sana, bagaimana biografinya, bagaimana kehidupannya, bagaimana karyanya, siapa muridnya, siapa gurunya, siapa temannya, apa karyanya. Apalagi dengan pujian seperti ini kan imamu kulli imam, imam dari segala imam, imam dari seluruh imam. Tapi kok nggak ada ini datanya sama sekali untuk mengkaji ya, atau untuk menelusuri kesejarahannya atau manakibnya, itu nggak didapati sama sekali. Nah, beda halnya dengan gini, Beb. Ada salah satu ulama dari Nusantara aslinya, namanya Syekh Mas'ud Al-Jawi. Syekh Mas'ud Al-Jawi. Al-Jawi nisbat kepada Jawa yang saat itu memang mengarahnya itu adalah kepada Nusantara, dan besar kemungkinan beliau itu asalnya dari Samudra Pasai itu. Nah, itu datang ke kota Aden. Kemudian berguru kepada Muhammad bin Ismail Al-Hadrami yang ada di Zabid ya. Kemudian beliau itu memiliki banyak murid. Dan salah satu muridnya itu adalah Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Dan itu bisa dicek di kitab Mir'atul Jinan ya. Begini, beliau wafat sekitar tahun 60-an ya. Kemudian beliau memiliki seorang murid, salah seorang ulama ternama, Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, seorang sejarawan, ahli tasawuf, ahli fikih, dan tetek bengek lah, punya karya yang banyak. Dan itu Nusantara sudah disebut loh. Tahun 700-an ini, 760-an Hijriah, ya kurang lebih 1200-an lah ya Masehi ya. 1200 Masehi lah ya. Sebelum masa Wali Songo ini, jauh sebelum masanya Wali Songo. Itu sudah nyampe ke sana. Bahkan menjadi tokoh besar. Lah masa iya? Kitab-kitab yang segitu banyak yang ditulis oleh para ulama-ulama dalam manaqib, dalam sejarah, dalam biografi, itu menyebutkan ulama yang datangnya dari Nusantara, yang datang ke kota Aden, sementara tokoh yang katanya lahir dari hafid lil Qur'anil Karim, kemudian imam kulli imam, syekhu kulli masyayikh, dan seterusnya, itu kok nggak disebutkan itu. Nah, sehingga ini satu hal ya yang janggal, yang kalau dikaitkan dengan kaidah usul fikih itu bisa masuk dalam kategori wa minal khabar al maktu bi kadzibihi, itu adalah sebagian dari informasi yang bisa dipastikan kedustaannya. Dusta itu kayak gitu berarti yang kalimat seperti ini imam kulli imam, syekhu kulli syekh, itu dusta. Kalau mengacu kepada kaidah usul fikih, jangan nyalain saya nanti, ini dusta dari mana? Lah, kaidah usul fikihnya ngomong kayak gitu. Salahin usul fikihnya lah, jangan salahin saya gitu. Kalau saya nganggap berita seperti itu dusta, kan beginilah ibaratnya lah. Sebuah informasi yang mutawatir, sebuah informasi yang katanya tersebar di mana-mana, tetapi hanya dikutip di kalangan internal mereka. Sementara di kalangan eksternal mereka itu tidak ada informasinya sama sekali. Itu kan indikasi sangat besar bahwa informasi itu kan dobol, informasi itu dusta. Betul nggak, Bib? Charlie? Betul. Jadi mukadimahnya ini dulu lah. Ya, karena gitu, Bib. Gini loh, yang jadi masalah kan gini. Anggaplah Fakih Muqaddam itu terkenal lah. Bahasanya dia segudang gelar. Betul.
gelar yang melekat kepada Fakih Muqaddam gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan bahwasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu terkenal di dunia. Berarti karena memang ada riwayat yang menjelaskan tentang kehadiran sosok historisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan itu juga bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau Fakih Muqaddam itu kan di alam barzah sana gitu kan. Jadi siapa yang memverifikasi bahwa dia ada di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, kita anggaplah keturunan Wali Songo sampai hari ini, gitu kan, walaupun kita bisa pastikan Wali Songo nyambung kepada Nabi. Kemudian hari ini masih ada hidup keturunan Wali Songo. Kemudian ada lagi zuriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memang secara hakikatnya dia nasabah tersambung kepada Nabi. Dan mereka dua sada ini atau kelompok ini mereka bangga mengaku datuknya Wali Songo, ya mungkin ke 9 wali atau enggak Syekh Jumadil Kubro atau zuriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak langsung ke Nabi gitu loh. Nah, kenapa Ba'alawi itu langsung ke Nabi? Gitu loh. Kalau memang Fakih Muqaddam itu riwayatnya ada, orangnya ada, terkenal, ya harusnya kan zuriyahnya Fakih Muqaddam gitu kan? Bukan zuriyah Nabi yang mereka klaim. Kan seperti itu, Gus. Betul. Logikanya gitu loh, yang kita pahami gitu kan. Nah itu kenapa, Gus? Kenapa harus mengatasnamakan ke Nabi gitu loh? Jauh banget itu loh. Kan begini, Beb. Tadi untuk pertanyaan pertama ya, sampai masalah syafaat ketinggalan itu. Nah, sahabat dulu. Saya jadi lupa ini. Jadi nggak ada jaminan ketika seseorang itu menjadi keturunan orang yang soleh, menjadi keturunan seorang wali, menjadi keturunan Nabi sekalipun, jaminan surga itu nggak ada, Mas. Nggak ada. Betul. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian itu berbuat baik, wahai manusia, maka perbuatan baik itu ya untuk diri kalian sendiri, untuk diri masing-masing kalian sendiri. Wa in asatum falaha, kalau berbuat buruk, ya dia juga, diri sendiri juga yang tanggung jawab akan keburukan itu. Nah, kemudian banyak hadis mengenai bahwa Rasulullah memanggil tuh ya bani Abdi Manaf, ya bani Quraisy, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Hashim, ya Safiyah binta Rasulillah, ya Fatimah binta Muhammad, ankizu anfusakum minan nar fa inni la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai semuanya tadi yang saya sebutkan, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Karena saya la ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan sesuatu, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah saja sudah menyatakan seperti itu. Putrinya sendiri loh, Fatimah loh. Dan juga kerabat-kerabat Nabi yang dekat itu loh. Selamatkanlah diri kalian dari neraka, selamatkanlah diri kalian dari neraka, selamatkanlah diri kalian dari neraka, karena saya nggak bisa ngasih syafaat, ngasih bantuan kepada kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ayat ada, hadis sahih juga ada. Nah, terus syafaat dari mana ketika Fakih Muqaddam itu memberikan jaminan syafaat untuk mendapatkan sebuah kapling surga bagi masing-masing keturunannya, semua keturunannya. Kemudian kepada siapa? Muridihi, para murid-muridnya. Kemudian wa muhibbihi, para kibinnya. Itu ajaran apa ya, itu, Beb? Ajaran apa itu sebenarnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fungsinya kibin itu mencintai habaib gitu loh, karena mendengar cerita-cerita seperti itu sehingga daftarnya melalui habaib supaya dapat tiket ke surga gitu. Ya, kan ujung-ujungnya UUD, Beb. Ujung-ujungnya duit. Oh iya, betul. Kan kita gampang lah masalah akhirat, Mas. Di dunia aja kelihatan kan mana yang untuk Allah, mana yang untuk Rasulullah, mana yang untuk agama, mana yang untuk umat, begitu kan. Kelihatan di dunia mah, udah nggak usah jauh-jauh. Nah, sehingga untuk memverifikasi bahwa Fakih Muqaddam itu adalah seorang sosok, seorang wali kutub yang masyhur di barzah. Ya, siapa yang verifikasinya? Malaikat. Malaikat. Terus malaikat gimana kita bisa komunikasi sama malaikat sementara kita ngeliat aja nggak bisa? Atau sama-sama wali? Karena memang begini, Bang. Mas Charlie. Katakanlah itu dianggap sebagai karomah bahwa dia ini sangat terkenal di barzah. Itu bisa diverifikasi oleh wali.
oleh seorang wali beneran ya, bukan wali framingan atau wali branding atau wali iklan. Itu bisa ketahuan. Oh, omongan ini dobol, omongan ini tidak dobol, omongan ini atau klaim ini punya karomah segala macam. Oh, ini benar, ini salah. Nah, itu seorang wali bisa. Nah, cuman kita kan karena bukan wali begitu ya, nggak bisa. Ya artinya untuk memverifikasi itu adalah satu hal yang sulit, nggak bisa diverifikasi. Atau dari mana mau mati duluan gitu. Silahkan misalkan dari kalangan mereka itu ingin mendapatkan syafaat dari Faqihil Muqaddam, ya silahkan meninggal duluan. Nah, kemudian nanti ketika sudah meninggal, lihat tuh apakah benar atau enggak. Faqihil Muqaddam itu adalah seorang yang masyhur fil barzah, seorang yang terkenal di barzah. Kemudian nanti kasih tahu ke kita tuh lewat mimpi kayak lewat apa kayak takut penasaran begitu ya. Nah, itu untuk poin kedua, Bib. Untuk poin yang ketiga nih, yang tadi kenapa sih mereka itu kok selalu mengait-ngaitkan diri dengan Nabi? Padahal mereka kan memiliki leluhur Faqihil Muqaddam. Seperti misalkan dzurriyyah dari Syekh Abdul Qadir itu, yang mereka mengaku bukan dzurriyyah Nabi, tapi dzurriyyah Syekh Abdul Qadir. Atau yang Wali Songo, mereka mengaku dzurriyyah Wali Songo, bukan dzurriyyah Nabi. Nah, kenapa kok ini sampai ada loncatan begitu? Meloncat. Bukan langsung ke kami dzurriyyah Faqihil Muqaddam, tapi mereka mengatakan kami adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, karena beda. Kesannya itu kepada masyarakat itu beda. Apalagi sebelum polemik nasab ini di mana ketika masyarakat itu kan begini. Bangsa Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu sangat-sangat memuliakan, sangat menghormati, sangat mengagungkan apa saja yang ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan keturunannya, yang katanya sandalnya Rasulullah saja, itu dicium-cium itu. Sampai ada buya sampai nyium, wow. Padahal nggak tahu benar nggak tahu enggak itu sendalnya ya kan? Sampai ada berapa itu di akunnya Gus Arah 9 ya, Ali Rahman 9 itu. Itu kalau Gus Ali itu sampai menyebutkan kayaknya ada puluhan itu, ada 60 pasang sendalnya Rasulullah ini. Lah ini yang benar yang mana? Kemudian ada rambutnya Rasulullah gitu kan. Ada kiswahnya Rasulullah, ada rambutnya Rasulullah. Nah, itu kan dipromosikan kepada masyarakat yang ujung-ujungnya duit juga. Nah, apalagi kalau masyarakat Indonesia ini dihadapkan dengan seseorang yang katanya mengaku katanya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu pengagungan masyarakat terhadap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu sangat fantastis, luar biasa begitu. Jadi, itulah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu Kabib yang jumlahnya sekecamatan itu. Oknum-oknum Kabib yang jumlah sekecamatan ketika mendapati masyarakat Indonesia yang sangat mengagungkan mereka itu dimanfaatkan. Oh, sini buat Rasulullah. 50 juta buat Rasulullah. 100 juta buat Rasulullah. Sapi, kamu memilih 100 juta atau 3 ekor sapi. Tinggal milih tuh. Kamu ini siapa? Katolik di sini. Katolik. Nih kamu 25 juta apa 50 juta. Nah, mentoknya di situ, Beb. Mentoknya di situ. Jadi untuk acara maulid gitu kan, mengatasnamakan Nabi ini untuk Nabi. Jadi ujung-ujungnya ya untuk kepentingan pribadi sebenarnya untuk memperkaya diri. Boro-boro untuk agama, boro-boro untuk Rasulullah, untuk umatnya Rasulullah saja enggak itu. Ujung-ujungnya kan untuk kepentingan diri sendiri, biar majelisnya bagus, biar yang amplopin ini segala macam lah. Wis gitulah dawir. Nah, gitu intinya mah. Nah, jadi itu betul. Nah, sebenarnya ketika belum ada tes SK Imat, ya mungkin kita semua lah, itu sebenarnya belum pernah menjamah kitab-kitab khurafatnya Mbak Alawi ya, Bib ya. Betul. Contoh gini ya, saya untuk kitab ini nih, syarah ini ya, saya itu semenjak pesantren di tahun berapa ya? Antara 2004-2005, Beb. 20 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Itu sudah punya kitab yang seperti ini, Beb. Kitab ini nih, syarah ini ya. Cuman di rumah sana, di rumah Bapak di situ di Jawa. Ada di pesantren berarti ya? Ada. Nah, cuman kan kita cuman koleksi kitab doang. Dulu itu koleksi kitab, ini kitabnya bagus nih kayaknya, manakib ini segala macam gitu. Cuman dibaca enggak sama saya itu. Ya paling sekilas-sekilas, ini gitu doang. Tidak mendalami begitu, Beb. Sebagai contoh itu ya. Cuman setelah adanya polemik nasab, saya penasaran juga akhirnya ini gimana sih sebenarnya ini manakib-manakib dari para leluhurnya para kabaib itu yang katanya hebat, katanya wali kutub, katanya ini itu begitu kan. Nah, ternyata ya seperti itu tadi.
Jadi semakin kita itu mendalami, maka semakin kita itu akan bisa memberikan atau mendapati sebuah kesimpulan bahwa itu semuanya hanya klaim-klaim yang tidak ada atau tidak memiliki bukti. Klaim yang besar, sebuah klaim yang besar tentu membutuhkan pembuktian yang besar. Semakin klaimnya besar, maka semakin membutuhkan pembuktian yang besar. Nah, kalau di sini klaimnya adalah imam, kulli imam, syekhu kulli syekh, maka pembuktiannya ya harus benar-benar luar biasa begitu pembuktiannya. Nah, kalau tidak ada bukti, nah berarti ini bisa dikatakan minal khabaril maktub bikadibihi, termasuk sebuah informasi yang bisa dipastikan sebagai berita dusta. Begitu, Be. Dan belum lagi kitab-kitab yang lain kitab begitu. Syair ya, itu syair atau sajak, berarti kan kitab yang ya kalau syair bahasa Indonesia itu kan dalam pengertiannya menggunakan majas ya, ataupun bahasa yang dilebih-lebihkan, majas, hiperbola, seolah-olah satu tokoh ini orang biasa, namun dalam kaidahnya sajak itu dilebih-lebihkan menggunakan beberapa majas gitu, majas hiperbola misalkan gitu. Betul. Ya enggak sih sebenarnya ya. Karena ini memang untuk mengglorifikasi, meskipun itu majas ya. Katakanlah majas. Ini yang mau dimajaskan apa? Sementara di sini secara jelas menyatakan Ustadzul Masyayikhil Madhkurin wa imamuhum bal syaikhu kulli syaikh al-ariful mutawassi'u al-arifu billah al-arif bi ahkamillah al-arif bi ayyamillah al-mutawassi' fi anwa'il ma'arif wa fununil ma'rifah wa ta'rif wa ta'arruf wal ma'ruf wal uruf wal awarif bil ma'ruf lil mutarifin wal arifin wal ma'rufin dan seterusnya. Ini kalau hanya sekedar majas itu nggak akan seperti ini. Kalau majas katakanlah hanya sekedar sekata dua kata gitu kan. Tapi ini satu RT ini, deh. Allahu Akbar. Dan juga banyak klaim-klaim mengenai bahwa dia ini berguru kepada sosok ulama yang ada di tadi, misalkan Bang Marwan, misalkan Ibn Abil Haib, misalkan Akdar ataupun tokoh-tokoh yang lain lah ya. Artinya begini. Algoritma yang biasa gunakan di dalam kitab-kitab mereka itu adalah setiap tokoh yang terkenal di masanya. Ada Ali bin Jadid misalkan, kemudian ada tadi Ali bin Marwan, Bang Marwan, kemudian ada Ibn Abil Haib, kemudian Sa'duddin Al-Dhafari, dan seterusnya dan seterusnya. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal di masanya, tokoh yang historis lah yang ada. Nah, lalu cara mereka untuk bisa menyinkronkan bahwa leluhur-leluhur mereka itu ada, maka dianggap ini, oh ini adalah gurunya, ini adalah muridnya, ini adalah gurunya, ini adalah muridnya, ini adalah temannya. Dan itu mulai dari generasi-generasi awal. Mulai dari masanya Ahmad bin Isa, Ubaidillah, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajirilallah ya. Anggap aja imam sudah. Nah, itu ada dipertemukan dengan sosok yang historis. Contohnya seperti Abu Talib Al-Maki yang menulis kitab Qutul Qulub, dan Qutul Qulub ini menjadi referensi utama dalam penyusunan kitab Ihya Ulumuddin ya. Artinya itu sosok historis. Nah, kemudian dipertemukanlah antara Ubaidillah dengan Abu Talib Al-Maki. Kemudian dan seterusnya lah. Kalau Faqih Muqaddam itu dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang tadi. Jadi tokoh-tokoh yang historis, yang ada di sejarah, yang memiliki peranan di kalangan umat Islam, itu selalu dikaitkan dengan keluarga-keluarga mereka. Seolah-olah bahwa keluarga mereka atau leluhur-leluhur mereka ini adalah sosok-sosok yang historis. Dan mereka benar keilmuannya, benar keulamaannya, benar status mereka sebagai imam, sebagai syekh, sebagai orang yang berpengaruh di masanya, dan seterusnya. Ini adalah pola-pola atau algoritma yang biasa temukan di dalam kitab-kitabnya Habib gitu. Nah, sehingga itulah tentu yang menjadi sebuah waduh kok mati ini. Ini garoma. Pernah kau tukar fakih Ini garoma Faqihil Muqaddam ini sudah mulai berjalan ya. Makanya saya terlempar. Ini live ya, ini live benar.
terjadi. Ini kalau mau percaya karomahnya Fakih Mukodam, ini beneran terjadi pada hari ini, siang hari ini gitu. Allah, itu bisa dihitung berapa tahun yang lalu itu? 1000 mungkin ya. 600 belum, 900 tahun yang lalu itu. Luar biasa memang Fakih Mukodam yang punya karomah memang. Ampun. Karomahnya luar biasa gitu kan. Aduh, masalah. Habib, kita lagi ngomongin Fakih Mukodam, karomahnya langsung turun dari sana kan, dari lantai ke-7 gitu kan. Benar. Beneran Fakih Mukodam ini ya. Dia seperti naik kambingnya Fakih Mukodam. Nah, tuh naik tuh, turun dari sana kan. Turun dari langit pakai kambingnya Fakih Aduh, Mukodam. masalah. Edas. Sampai mana tadi itu? Beb, Charlie. Sampai apa? Glorifikasi tadi ya. Kali. Glorifikasi tadi ya. Glorifikasi. Ini Glorifikasinya. yang mengenai sosok-sosok itu. Jadi secara umum memang seperti itu ya. Artinya siapa namanya? Satu algoritma yang ada di kitab-kitabnya klan Ba'lawi itu memang seperti itu. Artinya setiap tokoh-tokoh yang terkenal punya pengaruh di masanya. Loh, mulai lagi nih kan. Edas. Nah kan? Ya kan? Edas, ampun. Aduh, ampun ya Fakih Mukodam, ampun ya, ampun. Aduh, jadi seperti itulah polanya ya. Itu tadi sudah saya jelaskan itu. Jadi polanya seperti itu, Mas. Bisa dan bisa diukur dari zaman dulu sampai zaman sekarang lah, itu bisa. Ya mungkin artinya berarti di seluruh pesantren juga ada itu, berarti mereka membaca kajian kitab itu ya, Beb? Tidak seluruh pesantren juga sih, Beb. Tapi lebih kepada pesantren-pesantren yang pesantrennya Habib atau pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Habib. Itu rata-rata ada kitab-kitab seperti ini ya. Artinya memang tidak semuanya dicetak, tapi memang ada beberapa karya-karya yang dicetak, misalkan seperti Syarah Al-Ainiyah, kemudian Masyarul Rawi, kemudian sebentar saya sebutkan ininya, Ibdul Yawakid Al-Jauhariyah, Tasbitul Fuad, kemudian Syamsud Dhuhiro, kitab-kitab mereka yang sudah tercetak itulah. Itu memang ada atau diperjualbelikan kitab itu. Ini adalah sebuah klaim bahwa Fakih Mukodam itu sedang dalam keadaan fana begitu ya. Lagi majdub. Dia mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kan redaksi ayat sebenarnya. Setiap jiwa itu merasakan kematian. Fayaqulu laisa li nafsun. Saya itu nggak punya jiwa. Terus gimana kalau nggak punya jiwa? Nggak punya jiwa. Dia ini manusia bukan. Katakanlah nafsu. Saya ini nggak punya nafsu. Rasulullah saja punya nafsu, gimana? Kalau seorang manusia itu tidak memiliki nafsu, ya dia bukan manusia tapi dia malaikat. Nah kemudian Rasulullah saja itu, seseorang yang tidak memiliki nafsu dia nggak bisa hidup, Mas. Gimana ketika dia lapar tapi dia nggak punya nafsu? Atau paeh batur ge? Mati dia kan. Dia nggak punya nafsu, nggak tidur, nggak makan, nggak nikah, terus nggak tidur, dan seterusnya lah. Kalau dia nggak memiliki nafsu, dia nggak bakalan memiliki keturunan, dia tidak bakalan hidup, dia tidak bakalan, dan seterusnya. Dan memangnya Fakih Mukodam kan memang juga nggak pernah ada, makanya wajar ketika dia mengatakan laisa li nafsun begitu. Nah, hanya ada satu catatan di sini. Terkadang hal-hal yang seperti ini kan dikaitkan dengan ini adalah satu kondisi yang dialami oleh para sufi, ya. Sehingga dia itu ingin disamakan seperti tokoh-tokoh sufi yang mengalami wahdatul wujud begitu ya. Ya artinya dalam rasanya dia merasakan kehebatan, keindahan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia di kondisinya adalah dijadzabkan, dimajdubkan oleh Allah taala, difanakan, disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini kan memang ada dan kita percaya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa percaya sementara seorang tokoh yang bernama Fakih Mukodam itu adalah tokoh yang dibikin-bikin. Nah, lalu ketika dia mengatakan seperti ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kemudian dia mengatakan laisa li nafsun atau kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang berada di atas bumi ini dia akan hancur. Ya kullu ma ana 'alaiha.
Ma'ana alaiha, saya itu tidak berada dalam kehancuran. Oke. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan rusak kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ana min nuri wajhi. Saya ini ya terbuat dari cahaya wajahnya Allah, cahaya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah emang apaan ini faqih muqaddam ya? Oke lah. Katakanlah ketika seseorang itu dalam keadaan dalam keadaan fana, dalam keadaan ghaibah, dalam yang biasa ada di kalangan sufi. Tapi ini itu mending kalau orangnya ada. Ini mah orangnya nggak pernah ada. Ya karena memang sosok yang dibikin-bikin, seperti sosok-sosok yang Sangkuriang, yang dia itu kehebatannya, karomahnya itu bisa menyepak dengan Dayang Sumbi ya ibunya ya. Ketika dia menyepak perahu, kemudian perahu terlempar dan menjadi gunung. Nah, apa bedanya kisahnya Sangkuriang dengan kisah Faqihil Muqaddam? Itu nggak ada bedanya. Hanya dibesar-besarkan saja itu mah. Kita ngerti kok, paham, mempelajari fana itu apa, jazab itu apa, sufi itu seperti apa. Nah, karena memang sekarang masyarakat itu sering diakal-akalin, sering ditipu. Orang yang ODGJ, ya kan, nyoret-nyoret mobil, muka orang dicoret-coret, itu wali masdu. Nah, kemudian ada wali yang dia itu, ada yang dari kalangan KBB itu juga wali yang dia itu bisa membelah dirinya. Yang satu ngerokok, yang satu ngerokok, ngopi, live streaming, ngobrol, nggak sholat, segala macam. Cuman jasad yang satunya itu sholat, jasad yang satunya puasa, jasad yang satunya berzikir. Nggak ada ceritanya. Karena apa? Keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Setiap seseorang yang dia itu mencapai sebuah tingkatan kerohanian yang tinggi, dan semakin tinggi tingkat kerohanian yang dia capai, maka semakin dia berpegang teguh terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pelaksanaan syariatnya itu justru semakin kokoh. Jadi nggak ada seorang wali cenah. Seorang wali kemudian saya mah sudah nggak wajib sholat karena yang sholat itu jasad saya yang satunya. Itu penyesatan itu kepada masyarakat. Atau misalkan yang satunya mah di bulan puasa ngopi, terus yang satunya jasad yang satunya itu yang puasa. Itu double itu. Itu penyesatan, dan itu dibahasakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, li'anna tarkal faraidi zandaqatun. Meninggalkan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah wajib itu adalah kezindikan. Dalam hatinya nggak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Mas. Jadi intinya begini. Kalaulah ada seseorang yang mengaku sebagai wali, kemudian dari sisi syariatnya luar biasa, kita boleh husnudzon bahwa itu benar-benar wali. Tapi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai wali, tapi syariatnya tidak pernah dijalankan, maka ketahuilah bahwa itu bukan wali, tapi itu adalah orang zindik yang tidak memiliki keimanan dalam hatinya. Titik. Nah, simpel kan ininya kan, definisinya. Benar. Nah, ini ada gini aja. Ada perasaan husnuzon dari Kiai Imad pernah menyampaikan bahwasanya beliau ini masih berhusnuzon Faqih Muqaddam itu ada orangnya historis. Namun orangnya itu biasa saja, bukan ulama, bukan muhadis ataupun bukan ahli ahli surga gitu kan. Artinya mempercaya masih husnuzon bahwasanya itu adalah. Nah, itu kira-kira mungkin nggak? Kalau ketika kita bicara historis, Faqih Muqaddam itu ada, tapi ya bukan orang seperti yang ada di kitab Ba'alawi gitu loh. Gimana tuh, Beb? Ya bisa aja sih, mungkin saja kan begini, Beb. Kan tinggal di secara genetiknya biasanya kan ada peta migrasinya itu kan ya. Itu tinggal diukur saja masanya Faqihil Muqaddam dengan masa leluhur pertama kali yang datang ke Hadramut menurut tes DNA itu munculnya tahun berapa. Kalau katakanlah kemungkinannya itu sebelum masa Faqihil Muqaddam, maka Faqih Muqaddam ada, cuman memang bukan siapa-siapa. Nah, kemudian karena memang dirasa bahwa mulai muncul nih tokoh-tokoh di abad ke-9. Ada Abdurrahman As-Saqaf, ada Umar Muhzor, ada Sakron, ada Ali Drus, ada Muhammad Maulid Dawilai dan seterusnya. Nah, itu untuk memperkuat status mereka di kalangan masyarakat,
kemudian di kalangan para ulama, di kalangan para pejabat, maka mereka akan membangun kesejarahan yang sedemikian rupa. Kesejarahan palsu maksudnya. Kesejarahan palsu, mereka membangun kesejarahan palsu dengan sedemikian rupa agar masyarakat itu percaya, oh ya ternyata leluhur kamu orang yang hebat ya. Berarti sudah, kita ala lain waras, saya takzim kepada antum begitu. Dan kami percaya, kami yakin bahwa kalian ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Karena melihat ini yang di saat itu ya, di abad ke-9 tahun 840-an kurang lebih, ada satu ulama namanya itu Al-Makrizi. Al-Makrizi ini asalnya orang dari Mesir. Beliau seorang sejarawan dan beliau ini adalah salah satu murid dari Ibnu Khaldun. Di mana beliau ini ketika berada di Mekah dan bertemu dengan salah seorang dari marga Buraik gitu ya, Buraik atau Babrik gitu ya. Itu mewawancarai. Jadi sebenarnya kondisi yang ada di Hadramut itu seperti apa? Nah, kemudian dia sampaikanlah itu oleh Babrik ya. Dia sampaikan kepada Al-Makrizi bahwa kondisinya itu ya secara umum lah saya simpelkan saja. Itu masyarakat, tradisi yang berlaku di masyarakat itu adalah tradisi yang gimana ya? Yang sangat percaya dengan hal-hal yang sifatnya khurafat. Gitu. Lah masa iya? Yang di salah satu diceritakannya itu begini. Ada perempuan-perempuan di mana banyak perempuan-perempuan ini ketika malam hari mereka itu bisa merubah menjadi burung gagak. Kemudian burung gagak ini terbang dalam di malam itu ya, setelah Isya berubah menjadi burung gagak, kemudian terbang sampai ke India. Nah, kemudian sebelum subuh maka burung gagak itu datang lagi ke Hadramut. Dan dia tidak bisa ngambil apa-apa, tidak bisa ngambil buah-buahan, tidak bisa ngambil biji-bijian, tidak bisa ngambil sayuran, tidak bisa mengambil harta kekayaan. Tapi yang bisa dia ambil itu adalah satu atau hal-hal yang remeh saja. Nah, masa hal yang seperti ini dipercayai oleh masyarakat. Nah, sehingga inilah yang kemudian menggambarkan bahwa Hadramut di masa-masa itu, artinya di abad ke-9, pertengahan abad 9 lah, atau awal-awal abad 9 itu sangat kental mengenai kepercayaan mereka tentang hal-hal yang magis itu. Lebih ke kayak semacam ilmu dukun gitulah. Saya bahasakan seperti itu. Kemudian juga ada yang menceritakan Umar bin Abdurrahman Al-Ba'lawi gitu bahasanya. Min gharb Hadramut. Min gharb Hadramut atau min Arabi Hadramut gitu istilahnya ya. Ada dua manuskrip, yang satunya itu beda redaksinya. Umar Muhdar itu dimana ketika dia memiliki satu ladang, memiliki satu kebun, dan kebunnya ini kan kebun kurma atau kebun gandum dan segala macam ya. Jadi kebun ini sakti. Kebun ini sangat sakti, bukan orangnya ya, bukan pemiliknya. Kebunnya itu sangat sakti. Kenapa sakti? Ya karena ketika ada burung-burung yang ingin mengambil kormanya, itu langsung mati seketika. Misalkan ada onta, ada kambing yang masuk ke ladangnya Umar Muhdar, itu mati seketika. Bahkan tidak hanya itu, Umar Muhdar ketika dia ini ada suatu permasalahan dengan seseorang. Nah, itu kan ketika di hatinya itu, atau dia merasa kemarahan yang begitu luar biasa, mati kamu, langsung mati orang yang bermasalah dengan dia itu. Nah, ini kan sebenarnya adalah ajaran dukun ini sebenarnya ya kan. Bisa jadi ditelu gimana gitu kan. Nah, itulah fenomena kondisi yang terjadi yang digambarkan oleh Al-Makrizi. Ini jangan salahkan saya lagi nih, nanti saya salah lagi gitu kan. Disalahin lagi. Ini keterangan di roasting lagi. Ini keterangan dalam kitab apa itu? Beb Bambu Runcing, saya lupa itu. Fi Hadramut Al-Ajibah, itu bagian akhirnya, bagian awalnya saya lupa itu. Fi Hadramut Al-Ajibah yaitu satu informasi-informasi yang ajaib, yang aneh begitu yang terjadi di Hadramut. Nah, sehingga di situ bisa menggambarkan kondisi sosial, kondisi masyarakat saat itu, bahwa mereka itu percaya dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Sehingga ketika muncul Al-Jawharus Syaffaf misalkan ya. Al-Jawharus Syaffaf. Di sini penuh dengan khurafat-khurafat. Ya masyarakat percayalah. Karena apa? Karena sesuai dengan tadi yang digambarkan oleh Al-Makrizi itu dalam kitabnya. Gitu, Be. Itu kitab-kitab kayak Sarwania, Jawharus itu juga sering diajarkan di pondoknya HBS loh, tuh, Bib. Oh, ya wajar. Baca itu sebenarnya. Ya wajar, karena itu kan
isinya ya tentang itu, tentang glorifikasi, tentang khurafat, segala macem. Ya wajar karena memang ini kan leluhur-leluhurnya yang dibahas kan. Nah, untuk menunjukkan oh leluhur saya hebat gitu loh. Kayak waktu kapan tuh saya pernah mendapati video ketika HBS itu sedang menjelaskan kepada muridnya pengajian lah tentang silsilah zuriyah Nabi dari Nabi Muhammad sampai ke bawah. Ketika bicara dalil-dalilnya Fatimah anaknya Nabi Muhammad, Husain Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib sampai ke bawah, itu HBS detail menjelaskan bahwasanya ketika masuk ke Ahmad bin Isa itu benar tuh, Pip. Dari Nabi Muhammad sampai dengan Ahmad bin Isa itu benar tuh. Dari kitab Sajaratul Al-Mubarakah. Nah, ketika mau menjelaskan siapa anaknya Ahmad bin Isa, lompat dia ke kitabnya Syarah Ainiyah gitu loh, yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah dan Ali gitu loh. Jadi kitab itu yang memang dikaji di pondok pesantrennya beliau gitu loh. Iya. Ya itu kan juga dalam rangka untuk memperkenalkan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya tentang leluhur-leluhurnya yang luar biasa itu, Bet. Dan padahal kan seperti kitab Syarah Ainiyah ini ya, sebenarnya bukan mutlak murni isi dari hasil pemikiran yang dimiliki oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi. Karena kitab-kitabnya Balawi itu secara beruntun ya, itu urut. Artinya ini kan satu tokoh, Ahmad bin Zain al-Habsyi ini satu tokoh yang wafat pada 1144. Ini pasti mengutip kepada kitab yang sebelumnya. Misalkan seperti Al-Masyar ar-Rawi. Al-Masyar ar-Rawi itu meninggal tahun 1090-an, 1092 atau 1093 kurang lebihnya. Sehingga kitab ini yang mengutip dari kitab itu. Nah, kemudian Masyar ar-Rawi itu mengambil dari kitab ini. Mengambil kitab Al-Jawhar Syafaf. Kemudian Ghurarul Bahaidawi. Kemudian Al-Burqatul Musyiqah. Al-Burqatul Musyiqah. Oh, berarti memang bermuara ke situ ya. Betul. Jadi ke situ tidak ada ke atas ke bawah lagi, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Jadi muaranya ke sini. Ketiga inilah. Ada Jawharus Syafaf, Al-Khatib, kemudian Al-Burqatul Musyiqah, Ali Asakran, kemudian ke ini Al-Ghurar, karena Al-Masyar ar-Rawi pun muaranya ketiga kitab ini. Sehingga dalam awal-awal kitab Masyar ar-Rawi itu ketika membahas kenapa sih saya ini dalam kitab Al-Masyar ar-Rawi ini membahas bahwa nasab Balawi itu lebih penjelasannya lebih dijelaskan secara detail. Ya karena memang banyak orang-orang yang mengingkarinya. Meskipun semuanya itu sudah dibahas dalam dua kitab, yaitu kitab ini nih, Jawharus Syafaf dan juga ini. Dan secara detail bahwasannya kedua kitab itu secara lengkap, secara diulas secara lengkap, secara detail tentang kenasaban mereka. Sehingga nasab ini sebenarnya adalah nasab yang mujma'un alaihi indal ulama. Lah nasab kok diijma gimana sih? Nasab yang dibuktikan kebenarannya. Gitu harusnya kan? Diisbat, bukan diisbat. Yang namanya nasab itu ya perlu dibuktikan. Bahkan yang blunder itu di Al-Masyar ar-Rawi juga itu mengutip sebuah statement dari Ibnu Hajar al-Haytami bahwa tidak bisa orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saya kutipkan cara bahasa Indonesianya aja ya, karena saya redaksi Arabnya lupa itu. Tidak bisa seseorang itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW hanya dengan diadna qarina, dengan indikator yang sangat kecil. Nggak bisa. Sehingga misalkan dia itu memiliki silsilah nasab, cuman tidak terverifikasi dalam kitab-kitab nasab, maka ya nggak bisa diisbat, nggak bisa dipercaya nasab itu. Nah berarti ini kan menggambarkan bagaimana kondisi kenasaban mereka sendiri sebenarnya. Bumerang buat mereka sendiri. Tapi mereka mengakunya wahada an-nasabu mujma'un alaihi indal ulama. Itu kan gimana gitu loh. Betul. Ya. Ternyata kitab-kitab itu semuanya bermuara teman-teman ya. Apapun hujah yang dilakukan atau dibuktikan Mbak Alami selama ini dari abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari inilah katakanlah, sebenarnya bermuara kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali Asakron. Memang ketika menyebut nama Ubaidillah. Nah, kalau ketika menyebut nama Abdullah, maka akan bermuara kepada kitab As-Suluk. Al-Janadi tahun 732 Hijriah, sehingga tidak ada yang bisa memverifikasi
secara otentik bukti-bukti sejarah bahwasanya Fakih Muqaddam ya dari Muhammad Mawawi lah sampai ke bawah, sampai ke atas ya, sampai dengan Ubaidillah itu tidak ada terkonfirmasi tokoh-tokoh di historis. Kalau Abdurrahman Assegaf itu terkonfirmasi historis, itu disampaikan kita ya. Jadi itu kakeknya Ali Asakron gitu kan. Nah, jadi apa yang disampaikan di kitabnya Balawi ini sungguh sangat luar biasa, berisikan khurafat ya yang mereka klaim sebagai karomah. Bahkan sekelas Singa Aswajanya itu, siapa nama itu, Idrus Romli itu juga meyakini bahwasanya Fakih Muqaddam ini mi'raj 70 kali ya kan ke Sidratul Muntaha. Itu luar biasa teman-teman. Jadi tidak hanya sekelas ulama seperti Idrus Romli itu kan yang mempercayai khurafatnya Ba'alawi, pasti kibin-kibin itu juga mempercayai itu. Sehingga dalam podcast ini ya kita menyampaikan kabar baik kepada muhibin akut, di mana ada 3 golongan kibin yang masih bertahan tahannya sampai hari ini. Kibin yang takut kualat, kibin yang berhusnuzon, dan kibin yang tauhid buta, bahwasanya Fakih Muqaddam akan berikan syafaat kepada kibin dan tempat yang semestinya selayaknya yang berada di surga. Allah. Dan hari ini terbukti kita ngobrol, Fakih Muqaddam pun datang gitu kan. Masya Allah, luar biasa itu, sampai disabotase. Terus Ajis tuh kayaknya nggak boleh itu merosting Fakih Muqaddam sehingga langsung turun pakai kambing gitu kan. Gualat bener. Dari surga gitu. Gualat. Baik, makasih infonya ya, apa penjelasannya. Kita di